Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dengan NIM 1022000040 dari kelas 2A Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Ushul Fiqh. Soal pertama, apakah yang dimaksud dengan fatwa? Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang dinamis. Sebagai sebuah hasil ijtihad, kehadiran fatwa tidak berdiri sendiri. Fatwa lazimnya didasarkan kepada metode konvensional, yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, metode ini tidak diberlakukan. Adapun contoh fatwa di Indonesia yaitu Fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Soal berikutnya, hukum mengikuti fatwa. Fatwa itu tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Tapi bagi umat Islam memandang sebuah fatwa, kalau dia memang patuh pada agamanya, ya ikut. Tapi tidak ada kewajiban, tidak berdosa pada fatwa. Silakan, mau ikut fatwa silakan, tidak ikut fatwa juga tidak ada masalah. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan taklid? Taklid menurut Islam ialah mengikuti pendapat seorang faqih atau seorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Adapun contoh taklid yang terjadi saat ini seperti seseorang yang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan ittiba? Ittiba adalah mengikuti semua yang diperintahkan atau yang dilarang dan yang dibenarkan oleh Rasulullah. Salah satu contoh ittiba adalah Nabi meninggalkan atau tidak melakukan salat ketika terbit matahari. Maka seseorang yang meneladani beliau juga meninggalkan salat pada waktu itu sesuai dengan ketentuan beliau di dalam meninggalkannya dengan alasan karena beliau meninggalkannya. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan talfiq? Talfiq berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampur adukan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Contoh talfiq yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut. Ketika berwudu, khususnya saat menyapu kepala, seorang mengikuti tata cara yang dimukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Syafi'i, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ajnabi atau perempuan yang halal dinikahi tanpa hijab membatalkan wudhu. Soal berikutnya, apakah kita harus berpegang kepada satu mazhab saja? Allah dan Rasulnya sama sekali tidak mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu untuk diikuti agamanya. Namun, yang diwajibkan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Soal berikutnya, bagaimana pendapat ulama tentang talfiq? Pendapat mayoritas dari ulama fikih dan ushul fiqh berpendapat bahwa talfiq boleh dilakukan dalam mengamalkan sesuatu. Hal ini didasari oleh tidak adanya suatu nas yang menyatakan bahwa talfiq dilarang. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.